Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila daris salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Di kesempatan perdana pada malam hari ini, saya ingin kita mengawali pembahasan kita, kajian kita tentang dua kata yang seringkali terulang di dalam Al-Quran. Yaitu kita sering mendengar di dalam Al-Quran kata iman dan takwa. Ini banyak kita dapati di dalam Al-Quran, kata iman dan takwa, sebagaimana banyaknya kita dapati perkataan iman dan amal saleh. Jadi ini kita akan coba mengurai, kita akan coba melihat apa sih yang dimaksudkan dengan iman, apa sih yang dimaksudkan dengan ketakwaan itu, dan apa hubungan antara iman dan ketakwaan itu sendiri. Karena ini sangat penting bagi kita. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kata ini secara berulang. Nanti kalau kita melihat rumusan para ulama, saya akan mengawali bahwa yang dimaksudkan dengan iman disebutkan oleh para ulama itu ada tiga unsur yang melekat. Kata para ulama itu, yang dimaksudkan dengan iman tasdiqun bil qalbi. Ada tasdik, ada pembenaran. Ada tasdik. Yang kedua kata para ulama, wa qaulun bil lisan. Ada ucapan yang merupakan pengakuan akan imannya. Itu iman. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan amalun bil arkan. Jadi ada tasdik, ada pembenaran keyakinan dalam hati, ada qaul, ada pengakuan dengan lisan, ada amal yang membuktikan. Ini iman. Maka nanti dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyebutkan tentang iman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49, pada ayat yang ke-14 dan ke-15. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada kita, waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum. Dan berkata orang-orang Arab Baduy, orang-orang Arab gunung itu, mereka berkata, amanah, kami telah beriman. Wahai Muhammad, kami telah beriman. Maka Allah turunkan ayat itu, qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, lan tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakanlah kami baru tunduk, kami baru berislam. Apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir tentang ayat ke-14 ini? Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwa pengakuan mereka akan iman yang ada pada diri mereka. Iman dalam konteks arti tasdik, qaul, dan amal tadi, membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam bentuk pengakuan, lalu kemudian diamalkan dalam perbuatan, itu belum sampai kepada keimanan yang sebenarnya. Maka kemudian Allah jelaskan pada ayat berikutnya, Allah sebutkan bahwa iman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan kepada kita,
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Maka iman yang disebutkan dalam ayat tadi, pada ayat yang ke-15 itu Allah katakan bahwasanya orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang beriman itu? Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Semalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Semalam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Lalu kemudian ketika tidak ragu yang dia miliki tadi, keyakinan yang sangat kuat yang ada pada diri dia, tidak lagi ragu dengan apa yang dia yakini, maka apa yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada kita, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. Insyaallah. Inilah itu. Jadi orang yang beriman dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi iman yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, gambaran orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang memiliki keyakinan dalam bentuk keimanan, tidak ragu dengan keyakinannya, lalu kemudian dia beramal dalam perbuatan. Maka salat itu bagian daripada iman. Orang yang ketika kita lihat malas dalam sholatnya, indikasi imannya lagi lemah. Orang yang kelihatan ketika dia dalam perkataannya tidak baik, indikasi bahwa apa yang ada dalam hatinya dalam keadaan lemah. Orang yang ketika perbuatannya dalam keadaan yang tidak baik, indikasi bahwa imannya juga dalam kondisi yang lemah. Ini yang keterkaitan tadi. Bahwa iman yang disebutkan dalam ayat ini bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi iman itu dilakukan dengan amal. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatu iman yang berbahagia, kita akan bisa melihat apa yang Allah sebutkan dalam ayat 14 surat Al-Hujurat tadi, yang menyatakan bahwa orang Arab Baduy itu belum dinyatakan orang yang beriman karena mereka baru tunduk dan patuh mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi belum dibuktikan dengan perbuatan. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, belum dibuktikan dengan perbuatan. Maka ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menundukkan iman, mereka melakukan ibadah salat, mereka menunaikan zakat, mereka berinfak, mereka berbuat baik, mereka melakukan seluruh amal-amal soleh, maka kualitas imannya akan semakin bertambah. Iman yang ada pada dirinya itu akan semakin tinggi. Itu yang disebutkan dalam ayat tadi, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, dari sinilah kemudian kita bertanya, kenapa iman itu harus ditingkatkan? Apa yang akan dicapai ketika iman itu kita tingkatkan? Bagaimana caranya iman itu bisa meningkat? Ini pertanyaan yang seringkali muncul ketika kita dalam kondisi, kayaknya saya lagi malas sholat nih. Kayaknya saya lagi gedek banget sama orang. Lagi kesel banget gitu orang. Ini ada masalah apa dengan imannya? Dan bagaimana kita mengatasi? Ini yang kondisi iman itu dalam kondisi yang tidak sehat. Maka di sini ketika seseorang dalam kondisi iman yang tidak sehat, Nabi mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW itu, innal iman la yakhluqu kama yakhluqu thawbi ahadikum fas'alillaha ayyujaddida imanah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya iman yang kalian miliki, itu akan mudah rusak. Mudah rusak itu.
Seperti baju yang kita pakai. Tiap hari kita pakai, tiap hari kita kenakan, maka lama-lama lusuh. Begitu juga iman. Ketika iman itu kita biarkan apa yang terjadi, iman itu akan menjadi layu. Iman itu akan menjadi layu. Nah, meningkatkan keimanan itu adalah dengan amal. Apa yang harus dia lakukan dalam kehidupan yang untuk amalnya meningkat tadi itu, dia bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ketika kesungguhan itu muncul pada diri dia, maka proses ketakwaan itu akan berjalan. Jadi kaitannya tadi, keyakinan yang muncul pada diri dia, tidak ragu, lalu kemudian dia memiliki kesungguhan dalam beramal, maka proses itu dia berada di atas ketakwaan. Proses itu dia dikit, pelan-pelan. Maka orang yang takwa itu dirumuskan oleh para ulama itu sederhana. Kata para ulama, takwa itu apa sih? Imtisal awamir wajtinabun nawahi wal amila bima adzina bihi. Kata takwa itu apa? Kata para ulama, yang dimaksudkan dengan takwa itu komitmen seseorang untuk melaksanakan seluruh perintah dan komitmen seseorang untuk meninggalkan seluruh larangan. Itu takwa. Jadi komitmen seseorang itu dia mau melaksanakan perintah. Apa saja yang Allah perintahkan dia laksanakan. Apa saja yang Allah larang dia akan tinggalkan. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa itu dia akan melakukan apa saja yang dibolehkan, tetapi dia tidak berlebihan. Itu urusan takwa. Maka lihat nanti kalau kita mau lihat ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dalam Quran surat 2 ayat 177 itu. Quran surat 2 surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan itu kamu menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra, akan tetapi yang dimaksudkan kebajikan itu man amana billahi wa malaikatihi wa kitabihi wan nabiyyin wa. Orang yang bertakwa itu, orang yang melakukan kebaikan itu, dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi, pada para malaikat, pada kitab-kitab. Dia beriman. Kemudian apa yang dilakukan? Tidak hanya iman. Allah katakan dalam ayat tadi, wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab. Tanda iman yang ada pada dirinya, tanda kebajikan yang dia lakukan, tanda dia berada di atas ketakwaan. Allah katakan mereka yang beriman itu, mereka yang melakukan kebajikan itu tidak hanya sekedar beriman, tetapi apa? Wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang ia cintai. Memberikan harta yang ia cintai. Saya ingat kalau Kiai Dahlan itu ngomong dalam tulisan beliau itu, jangan kalian mengatakan bahwa siap berkorban dengan jiwa kalian, sementara kalian sendiri tidak siap berkorban dengan harta kalian. Jangankan jiwa, pengen perang Palestina, awalnya bawaannya semangat banget, pengen perang Palestina. Padahal ada perjuangan yang sungguh-sungguh, kata Kiai Dahlan itu benar. Karena itu tanda ketakwaan yang disebutkan oleh Allah dalam surat 2 ayat 177. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa firriqab. Itu yang disebutkan. Tidak hanya sekedar rukun iman, tidak hanya dia sekedar spiritual. Iman pada Allah itu kan spiritual kita. Iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, itu kan pribadi kita yang merasakan itu, keyakinan kita. Tetapi itu terbuktikan dengan apa? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama. Kemudian tidak hanya itu, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Tanda orang yang berbuat kebajikan itu Allah sebutkan wa aqamas shalah, mendirikan salat, menegakkan salat. Bahkan luar biasa Pak Ibu, salat itu disampaikan oleh Nabi itu
indikasi yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak. Itu lihat salatnya ini. Kita seringkali mendengar hadis Nabi itu bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah itu. Kita sering dengar itu. Bahwa yang pertama kali nanti dihitung di hari kiamat, pertama kali dihisap itu adalah salat. Itu yang pertama. Tapi ada hadis Nabi lagi yang menyebutkan kepada kita, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau sampaikan kepada kita, al farku bainana wa bainahumus salat. Yang membedakan antara kita orang yang beriman dengan tidak beriman dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat. Itu kan. Maka kalau Buya Hamka itu dulu mengatakan itu, kalau mau melihat orang Islam, lihat ketika Lebaran. Orang Islam. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihat ketika sholat subuh. Kata Buya Hamka itu. Kenapa? Karena pembuktian imannya itu dengan apa? Dengan salat. Sehingga kata Nabi itu al-farqu bainana wa bainahumus shalah. Begitu juga dengan zakat. Yang tidak terpisah dengan salat itu. Itu tanda kebajikan itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq itu, sa'uqatilan nas man farraqa bainas salati waz zakat. Allah gabungkan antara salat dengan zakat dalam seluruh ayat. Allah gabungkan itu antara salat dengan zakat. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, aku akan memerangi setiap orang yang dia memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Wal mufuna bi ahdihim idah ahdu wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba's. Kemudian orang yang bertakwa itu, orang yang berbuat kebajikan itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal mufuna bi ahdihim, mereka selalu menunaikan janjinya. Kalau dia berjanji dia tunaikan. Wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i, dia akan bersabar dalam kesulitan, kesempitan dan sebagainya. Maka di ayat itu Allah tutup nanti pada ayat 107 itu Allah katakan apa? Dengan kalimatnya ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Orang yang seperti itulah orang yang benar imannya. Dan orang itulah yang bertakwa. Yang disebutkan Allah. Nah, di sini korelasinya tadi. Bahwa iman yang melekat dalam bentuk keyakinan kita, iman yang dia merupakan pembenaran, diucapkan dengan lisan dalam bentuk pengakuan, maka pembuktian iman itu ada dalam amal. Ada dalam amal. Pembuktian iman itu. Amal semua, amal saleh. Ketika seorang, lihat aja, amal yang dilakukan oleh seseorang, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, itu menentukan kualitas iman. Siapa? Kalau orang itu aktivitasnya baik, maka kualitas imannya dalam keadaan baik. Kalau amalnya atau aktivitasnya saleh, maka kualitas imannya juga baik. Tapi kalau amalnya toleh, salah, maka kualitas imannya juga bermasalah. Nah, ini pembuktian di sini. Amal itu tadi. Nah, ketika dia sungguh-sungguh terus dia melakukan amal-amal saleh yang membuktikan keimanannya, proses takwa itu berjalan. Dan itu kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita lakukan itu. Mulai dari dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, dipanggil dengan keimanan, lalu kemudian kita dilatih dengan amal. Dilatih dengan amal tuh. Kemarin kita dalam bulan Ramadan itu kita dilatih bagaimana saum, kita dilatih bagaimana tilawah Quran, kita dilatih bagaimana berdoa, kita dilatih bagaimana untuk kita berinfak, kita dilatih bagaimana kita untuk i'tikaf, kita dilatih bagaimana untuk mengelola harta. Itu dilatih dalam bulan Ramadan itu. Maka Allah katakan la'allakum tattaqun. Nah, Ramadan telah habis. Selesai. Tinggal bagaimana keimanan yang ada pada diri kita itu, sudahkah terus kita jaga proses dalam takwa. Keimanan yang ada pada diri kita itu
Sudahkah kita jaga dengan amal-amal kita sampai takwa itu datang terus? Maka Bapak Ibu jangan berpikir orang yang bertakwa itu nggak pernah berbuat salah. Enggak. Bisa saja orang yang bertakwa itu keliru, bisa. Bisa saja orang yang bertakwa itu salah, bisa. Tetapi yang membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak, dengan orang yang tidak bertakwa, kalau orang yang bertakwa ketika dia keliru, dia salah, dia akan kembali. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika orang yang bertakwa, orang yang tidak bertakwa, dia melakukan kesalahan, maka dia terus akan jatuh pada kesalahan. Kenapa? Karena kualitas imannya tidak terbukti dengan amal. Nah, ini yang kita inginkan pasca Ramadan ini, kita terus menjaga amal-amal kita. Untuk apa? Agar kita tetap berada di garis ketakwaan. Jangan sampai hilang. Ya sudah, Ramadan habis, Lebaran dodol udah habis, sudah selesai juga. Gitu ya. Jangan, tapi kita berupaya untuk ibadah kita terus meningkat sehingga kita berada dalam proses ketakwaan. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sekalian untuk kita berada di atas jalan ketakwaan tadi. Dan memang prosesnya tidak sebentar itu, terus pelan demi pelan kita akan lalui jalan itu sehingga ketakwaan itu Allah berikan pada kita. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Tadi sudah dipesankan agar tidak terlalu lama. Ya, demikian nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.